Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Juliani. Saya kuliah di kampus Tikes Geraha Edukasi Makassar dengan jurusan S1 Ilmu Keperawatan. Baik, adapun yang saya paparkan pada malam hari ini, yang pertama, pengertian identitas nasional. Kedua, pengertian konstitusi bagi negara. Ketiga, pengertian hak dan kewajiban. Keempat, konsep hubungan bangsa negara dan warga negara. Kelima, makna demokrasi dan prinsipnya. Keenam, pengertian konstitusi bagi negara. Ketujuh, hubungan negara dan hukum negara dan HAM. Yang kedelapan, konsepsi geopolitik. Yang kesembilan, unsur dan ketahanan. Dan yang kesepuluh, pluralitas masyarakat. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pembentukan identitas nasional. Artinya, identitas nasional di dalamnya terdapat berbagai macam suku, bangsa, ras, agama. Berarti, dalam identitas nasional ini kita dikenal sebagai bangsa yang banyak sekali sumber daya alam dan kekayaan alam, sumber daya manusia. Di dalamnya terdapat ada suku, ras, budaya, agama, dan kekayaan lainnya. Berarti yang dimaksud di sini yaitu gimana cara kita mempertahankan tali silaturahim dan budaya yang kita budayakan dan kekayaan alam yang dapat kita pergunakan dan kita lestarikan. Kita sebagai bangsa Indonesia di sini bangga akan kekayaan yang menjadi identitas nasional atau identitas negara kita. Ya, poin kedua, di sini kita masuk konstitusi bagi negara. Berarti konstitusi bagi negara itu intinya pada konstitusi ini tujuannya ingin memajukan negara. Berarti otomatis konstitusi itu berarti berkaitan dengan hukum. Artinya bangsa Indonesia di sini harus berperang. Tujuannya karena memang konstitusi ini berkaitan dengan hukum. Kita negara hukum. Kita benar-benar harus adil dalam ketaatan, ketahanan. Tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh memandang bulu. Artinya hukum di sini gimana caranya untuk bertujuan itu memajukan bangsa dan negara kita. Ya, artinya karena hukum itu selalu harus ada untuk terkedepankan, karena memang supaya sebelah pihak tidak main hakim dan tujuannya sama untuk memajukan kesejahteraan umum. Masuk ke pada poin ketiga, yaitu pengertian hak dan kewajiban. Hak itu yang dibentuk dimiliki sejak lahir. Tidak ada seorang pun yang bisa membatasi hak kita, karena memang pasal pun mengikat hak dan kewajiban ini. Kalau memang hak itu sudah mendasari kita sejak lahir, karena memang kita juga memiliki pasal legitimasi, pasal 28E yang berbunyi kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi. Jadi di sini kita memiliki hak bebas berekspresi. Begitulah salah satu contoh. Kalau kewajiban itu yang wajib kita patuhi, yang wajib kita ikuti, yang dapat harus dilaksanakan, kayak pekerjaan, kayak tugas dan lain-lain yang menurut itu wajib dilaksanakan atau dikerjakan. Begitu. Kita masuk pada poin keempat. Poin keempat itu tentang hubungan bangsa negara dan warga negara. Hubungan bangsa negara dan warga negara itu sangat erat kaitannya, karena memang tanpa warga negara pun tidak bakalan jadi. Gimana caranya bangsa Indonesia dan warga negara di dalamnya ini terdapat harus menyelesaikan tugas sebagai warga negara yang baik,
di mana kita sebagai warga negara harus benar-benar menjaga nama baik negara Indonesia dengan kita melestarikan budaya Indonesia, dengan kita melindungi hak-hak dan kewajiban yang ada di negara Indonesia khususnya sendiri, karena memang suatu negara itu penting bagi kita. Begitu. Kalau yang kita masuk pada poin kelima, makna demokrasi. Makna demokrasi di sini sistem politik yang dibatasi hukum dan kebiasaan hukum yang melindungi hak-hak per orang. Jadi demokrasi ini melindungi hak per orang, karena memang dari makna yang sesungguhnya dari demokrasi ini, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, berarti tidak terlepas dari rakyat, begitu. Karena memang kaitannya itu rakyat sangat berperan penting untuk demokrasi. Begitu juga pemerintah, saling berkaitan. Begitu. Kita masuk pada poin ke-6, pentingnya bagi negara, konstitusi. Konstitusi bagi negara, yaitu peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu bangsa tercapai tujuannya. Berarti konstitusi ini di dalam negara itu sangat-sangat penting, karena memang tujuannya sama untuk tercapainya tujuan. Tercapainya tujuan artinya kita sebagai bangsa Indonesia, visi misi kita ke depan itu sangat harus dijalankan, karena memang tujuan kita memajukan dan memerdekakan bangsa Indonesia, supaya halnya kita sebagai bangsa Indonesia tidak gampang dijajah oleh warga lain. Apalagi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat kaya akan budaya, suku, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Itulah tujuan utama dari konstitusi, ingin mensejahterakan. Kita masuk pada hubungan negara, hukum dan HAM. Negara hukum dan HAM sebagai aturan yang HAM untuk mendapatkan hak yang sama. Hak yang sama harus dipertahankan. Berarti maksudnya di sini negara hukum dan HAM. HAM dan negara hukum saling keterkaitannya, karena memang di sini maksudnya kita memiliki hak. Contoh, kita memiliki hak dan kewajiban. Negara hukum pun harus menjalankan hukumnya. Dengan kita memiliki hak, berarti kita tidak semena-mena menjalankan apa yang harus kita lakukan, walaupun itu dianggap salah, karena memang kita diikat oleh negara hukum, karena kita punya negara itu ya negara hukum, negara demokrasi, karena memang dengan melindungi hak asasi negaranya dan melindungi hak tanpa hak dan kewajiban itu kayak hukum sia-sia begitu. Hukum tanpa hak tiada gunanya, dan hak tanpa hukum itu sia-sia. Seperti itu penjelasannya. Kita masuk pada poin ke-8, konsep geopolitik. Nah, ini materi saya. Konsep geopolitik berarti maksudnya di sini geopolitik berarti yang dibahas itu masalah letak geografis yang ada pada negara kita. Letak geografis yang ada pada negara kita yang termasuk di dalamnya skala letak geografis itu kayak perbatasan. Di dalamnya itu kayak SDM, sumber daya manusia, dan berdasarkan letak geografi itu negara Indonesia dibatasi oleh geografis, termasuk di dalamnya ada sumber daya alam, sumber daya manusia. Gimana caranya terdapat di dalamnya itu, kita benar-benar harus bisa tahu batas wilayah yang ada di Indonesia, supaya nanti kita tidak dijajah, bahwa kita tidak direbutkan lagi bahwa batasan wilayah kita. Berarti kita harus mempertahankan, karena memang ini adalah hak dan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia mempertahankan letak geografis yang ada pada negara kita sendiri. Ya, kita masuk pada poin 9, yaitu ketahanan negara. Ketahanan negara itu ada 4 unsur. Yang pertama, nasional, mempertahankan keamanan, ekonomi, ideologi, dan sosial budaya, serta jumlah variabelnya sangat mempengaruhi keturunan nasional. Berarti unsur ketahanan ini
berarti ekonomi, ideologi harus kita pertahankan, karena memang ekonomi kita Indonesia saya lihat sangat-sangat rendah ya dibandingkan negara lain. Bagaimana cara kita di dalam ini, di dalam bangsa Indonesia ini memperkaya akan budaya kita, bagaimana cara kita menggunakan budaya ataupun kekayaan yang ada dalam budaya kita itu. Kita harus di sini melestarikan, menggunakan memanfaatkan fasilitas yang ada di negara kita sendiri tanpa negara lain begitu. Walaupun banyak kita saling kerjasama dengan negara lain. Kita masuk pada poin ke-10 terakhir, pluralitas masyarakat, yaitu keragaman atau kemakmuran yang terdapat dalam suatu bangsa, suatu masyarakat Indonesia atau perorangan. Tumbuhnya persatuan dan kesatuan dari Indonesia maupun kita berbeda tetap satu jua. Pluralitas masyarakat Indonesia beragam, suku, bangsa, ras, dan agama. Maksudnya di sini pluralitas masyarakat ini gimana kita mampu mempertahankan kesatuan maupun budaya kita yang ada di Indonesia dengan kita saling toleransi. Yang pertama, toleransi antara sesama masyarakat, antara umat beragama, saling interaksi juga satu sama lain begitu, karena memang pluralitas masyarakat itu sangat penting bagi kita, karena kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang benar-benar majemuk akan hal-hal seperti itu begitu. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.